Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1522. Membabarkan dharma sesuai kapasitas, semuanya demi menuntun para makhluk. Buddha mengakumulasi praktik dan akar kebajikan adalah demi menuntun dan membebaskan semua makhluk. Segalanya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas. Semua dharma yang dibabarkan memberi manfaat nyata. Tathagata menjelma sebagai respon pada para makhluk yang berbeda-beda jenis, baik aspek pokok ataupun aspek jejak. Semuanya demi menuntun para makhluk. Itu sebabnya semua kitab sutra yang dibabarkannya tidak lepas dari kebenaran ini. Bersungguh hatilah, bersungguh-sungguh menghayati, mengakumulasi praktik, 6 paramita dan segala praktiknya. Semenjak membangkitkan sebersit niat, senantiasa menjaga dan menegakkan sebersit niat ini. Selama kalpa sebanyak butiran debu dan banyak kehidupan, semua yang diniatkan itu pula yang dipraktikkan. Mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya, demi menuntun dan menyadarkan para makhluk. Ini adalah ketika Bodhisattva membangkitkan tekad pertamanya. Waktu yang terakumulasi tidak dapat dihitung. Selama kalpa sebanyak butiran debu, sangat lama. Demi apa? Hanya demi menuntun dan membebaskan semua makhluk. Menuntun adalah niat pertama Buddha ketika mencapai pencerahan. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada beda. Sebersit niat ini adalah kebenaran sejati yang ditemukan, yakni setiap orang adalah setara. Semua makhluk memiliki sifat Buddha. Inilah yang disadari Buddha. Demi sebersit niat ini, dia berharap setiap orang dapat menghayati dan memahami. Dalam kehidupan semua makhluk, semua memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Kita harus menghormati diri kita sendiri. Kita harus menghormati semua orang, dan setiap orang harus menghormati semua makhluk. Inilah yang ditemukan oleh Sang Buddha. Inilah kebenaran sejati kehidupan. Setelah Buddha menemukan ini, dia ingin mengatakan semua ini, dan ingin semua orang juga menghayati dan memahaminya. Namun, dia selalu menyimpannya di dalam hati, karena akar kapasitas para makhluk tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu, dia telah menggunakan waktu selama 40 tahun lebih memberi bimbingan secara sabar dan sistematis. Tetapi sebersit niat ini masih tetap ada. Sejak masa lampau, akumulasi sejak masa kalpa sebanyak butiran debu. Segala praktiknya adalah karena tekad ini, sehingga tiada hentinya dari kehidupan ke kehidupan, demikian tiada henti berakumulasi. Segala praktik ini kebaikan. Kebaikan memberi manfaat kepada semua makhluk terhadap dirinya sendiri. Hal ini disebut kebajikan. Kebaikan adalah bersumbangsih bagi semua makhluk. Terdapat diri sendiri yang diakumulasi adalah kebajikan. Berbuat baik adalah bersumbangsih, berakumulasi tanpa pamrih. Akan tetapi ringkasan dari prinsip kebenaran adalah kebajikan. Dasar dari kebajikan. Aspek jejak yang kita bahas sebelumnya. Pintu jejak adalah berbuat kebajikan. Sekarang yang ditunjukkan adalah akar, yaitu sebersit niat tersebut. Sejak saat itu, sebelum masa kalpa sebanyak butiran debu, pada era Buddha Mahabhishnajana Bhikkhu, 16 pangeran membangkitkan sebersit niat. Sebersit niat tersebut saat ini menampakkan jejak di dunia. Ini adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Adalah wujud kehidupan yang besar, yaitu kebenaran sejati. Ini adalah prinsip kebenaran. Ini yang disimpan oleh Sang Buddha di dalam batinnya. Sangat lama tidak membuat beliau lupa. Hingga saat ini di puncak Burung Nasar hendak mengungkapkan jejak lampau dalam rangka
menunjukkan awal mulanya. Ini adalah akar, yaitu akar kebajikan. Ini adalah paling-paling mendasar. Jiwa besar yang dirasakan adalah sifat hakiki yang demikian adanya. Entitas kehidupan di dunia yang setara. Bodhisattva bersumbangsi demi makhluk hidup di dunia. Jadi, akumulasi juga adalah menghimpun perbuatan baik. Praktik adalah bersumbangsi. Akumulasi adalah tanpa terputus. Akan terakumulasi secara alami, sehingga apa yang datang dan kembali disebut sebagai kebajikan. Di dalam praktik terdapat kebajikan, adalah ketika kita melakukan praktik bajik, maka akan mengakumulasi dasar dari kebajikan, sehingga semua ini hanyalah sebuah tujuan untuk menyelamatkan makhluk hidup. Melepaskan diri dari kerisauan batin, kegelapan batin, dan kemelekatan. Karena kerisauan batin, kegelapan batin, dan kemelekatan, maka terciptalah fenomena kehidupan. Bencana akibat ulah manusia, bencana alam, tidak dapat membedakan antara benar dan salah, keserakahan dan lain-lain, serta masih banyak lagi penderitaan. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya, memahami secara terperinci. Jadi, segalanya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas, sehingga dikatakan disesuaikan dengan kondisi. Bukan hanya merujuk pada manusia, ini juga merujuk kepada entitas besar kehidupan. Makhluk hidup bukan hanya terdiri dari manusia, juga mencakup seluruh makhluk hidup. Buddha datang ke dunia demi membabarkan Dharma dan menyelamatkan entitas besar kehidupan, memerlukan cinta kasih dari kita agar tersebar luas kepada seluruh makhluk hidup. Sehingga, dengan demikian, semua Dharma yang dibabarkan memberi manfaat nyata. Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma, untuk memberi manfaat kepada makhluk hidup. Kita mengerti cara untuk mencintai diri kita sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, maka perlu mengerti mencintai orang lain. Orang-orang mengerti untuk mengasihi diri sendiri dan orang lain. Juga dapat menyebarkan kepada seluruh makhluk hidup. Ini adalah tujuan Buddha membabarkan Dharma. Maka, Tathagata menjelma sebagai respon pada para makhluk yang berbeda-beda jenis. Makhluk yang berbeda-beda jenis tidak hanya datang ke dunia manusia. Beberapa hari lalu menjelaskan tentang menyeberangkan dalam jangka waktu itu. Artinya, Sang Buddha dapat secara baik memanfaatkan waktu, ruang, dan waktu ini. Sejumlah jalinan jodoh ini sudah berakhir, maka akan meninggalkan tempat ini menuju tempat lain. Maka dia di 6 alam kehidupan, surga, manusia, asura, neraka, hantu kelaparan, dan binatang, makhluk hidup yang berada di 6 alam kehidupan, terlahir kembali berkali-kali. Maka disebut Tathagata datang dengan mengendarai Dharma, datang ke alam yang berbeda untuk menyeberangkan semua makhluk hidup. Tubuh perubahan ini juga telah menjelaskan sebelumnya, merupakan perubahan dari tubuh Dharma, menjelma menyesuaikan dengan rupa makhluk hidup, untuk menyeberangkan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, baik aspek pokok ataupun aspek jejak, semuanya demi menuntun para makhluk. Apakah sejak pertama kali tekadnya terbangkitkan, atau sejak menampakkan jejaknya di 6 alam kehidupan? Semuanya adalah demi keseluruhan entitas besar kehidupan, untuk membimbing dan menyelamatkan semua kehidupan. Itu sebabnya semua kitab sutra yang dibabarkannya tidak terlepas dari kebenaran ini. Semua dharma yang dibabarkan, semuanya adalah demi hal-hal ini. Semua prinsip kebenaran ini diterapkan sesuai dengan kapasitas para makhluk hidup. Beliau membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup sesuai dengan kondisi pada saat itu dan sesuai kapasitas mereka.
berulang kali datang dan kembali ke dunia. Makhluk hidup di dunia ini benar-benar memiliki banyak hal yang sulit ditahan dan penuh dengan penderitaan. Ketika karma kolektif terwujud, baik dalam bentuk bencana alam ataupun akibat bencana buatan manusia, maka akan terdapat begitu banyak penderitaan kolektif. Kita juga dapat melihat bencana di Houston, Amerika Serikat tahun 2017. Hanya karena sebuah badai Harvey, bisa menyebabkan dampak yang begitu parah, kerusakan akibat bencana yang begitu luas dan begitu serius. Ini bukan hanya karena satu badai. Setelah itu masih ada badai lainnya, yaitu badai Irma. Satu demi satu, bencana semacam ini tidak kunjung sirna. Relawan suci kita di Amerika Serikat, kepala pelaksana dari semua cabang suci di Amerika Serikat, dan semua relawan pengurus yang bertanggung jawab, semua berinisiatif untuk berkumpul di Texas. Selama lebih dari 30 hari, semua orang bergantian tanpa berhenti. Untuk setiap area, setiap hari mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Keluar pada saat yang sama untuk menilai kerusakannya. Ketika mereka kembali di malam hari, mereka harus melakukannya secara komprehensif, meninjau dan menilai situasi secara keseluruhan. Mereka terus-menerus seperti ini. Semua orang bekerja bersama dengan satu hati dan harmonis. Setelah semuanya terangkum dengan baik, mereka kembali dibagi menjadi tim yang berbeda untuk mengadakan distribusi bantuan. Total pendistribusian yaitu 20 hingga 30 kali dan tanggal 9 September hingga 1 Oktober menyelesaikan 27 kali. Menyalurkan bantuan ke lebih dari 12.000 keluarga. Ini hanyalah salah satu bagian. Selama 30 hari, mereka menyelesaikan suatu tahap dari proses ini. Apakah sudah berakhir? Masih belum. Hanya saja bagian ini ada daftar namanya. Bisa terlihat sudah dipahami kesulitan setiap keluarga. Kita terhadap orang yang punya kesusahan, kita pergi menyalurkan bantuan. Demikian ada 12.000 keluarga lebih, total jumlah orang mendekati 35.000 orang. Hanya ini yang bisa kita jangkau. Bisa terlihat demikian di dalam proses ini, cerita yang mengharumkan juga sangat banyak. Mereka di kota Dickinson. Wali kota Julie Masters sangat terharu. Secara resmi mengeluarkan sebuah pengumuman. Mengumumkan bahwa September 2017 ditetapkan sebagai bulan suci. Juga ingin berterima kasih ke suci. Dengan bulan September ini, dia umumkan sebagai bulan suci. Dia mengumumkannya dengan cara ini, dengan sangat seksama menuliskan perasaannya. Menuliskan kota ini menerima bantuan suci tidak hanya terbatas pada materi saja, tetapi membuka hati pikiran setiap orang, membuat hati semua orang tenang kembali. Wali kota ini sangat teliti dan sepenuh hati. Demikian mengeluarkan surat seperti ini. Menetapkan bulan September sebagai bulan suci. Ada sebuah kota yang lain, kota Walton, yang menetapkan bulan Oktober ini sebagai bulan suci. Wali kota Tim Barker mengatakan hal ini sangat menyentuh. Dia mengatakan kepada Bapak Singh bahwa dia akan ingat selamanya. Bahkan hal yang Sisien Stephen Huang Sesyung katakan kepadanya yang menyuruhnya untuk bervegetarian. Dia mengingatnya. Dia juga ingin mengajak orang untuk benar-benar mesti bervegetarian. Ini juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Bahkan dia juga tahu, Sisien membantu orang di Meksiko. Dia juga bersungguh hati mendoakan Sisien yang membantu orang di Meksiko, berharap dia aman tentram di sana, dan dapat membantu orang dengan lancar. Inilah kesungguhan hati. Sudah memiliki sebersit cinta kasih.
Bukan hanya saat saya ada masalah, Anda datang membantu. Tidak seperti asap dupa yang berlalu begitu saja. Sudah ada perasaan mendalam yang dituangkan. Karena kita di sana, selain memberikan bantuan bencana, kita juga mengajak orang untuk bervegetarian. Wali kota ini yang mulai merespon, memesankan makanan, juga memesankan makanan vegetarian. Ini adalah bentuk dari cinta kasih sejati. Hal-hal yang menyentuh dan mengharukan amatlah banyak. Yang paling mengharukan adalah seorang bapak. Dia adalah Rosenberg. Datang dengan membawa kartu nilai hadiah dan menyatakan terima kasih. Dia tidak menerima apapun. Dia mengatakan bahwa ketika kami membagikannya, dia sedang mendaftar karena dia dievakuasi di tempat yang aman. Di daerah yang hendak didatangi masih belum cukup aman. Oleh karena itu, pemerintah belum membukakan pintu baginya untuk pulang. Sehingga dia belum bisa pulang dan belum menerima bantuan bencana ini. Namun dia datang untuk menunjukkan kartu nilai hadiah. Kartu ini sudah lebih tua dan kartu yang lama. Dia menunjukkannya dan berkata, "Meskipun tidak ada uangnya lagi di kartu ini, saya masih menyimpannya sepanjang waktu. Saya bersyukur. Sebelumnya 2016 kebanjiran, staf Seci juga yang menerbitkan kartu ini, yang sementara dapat meringankannya dari keadaan darurat. Jadi dia datang ke sini khusus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini disebut orang berperasaan yang tersadarkan. Sebagai manusia dengan perasaan yang telah tersadarkan, kemanapun kita pergi untuk bersumbangsi, kita tidak hanya memberikan dukungan materi kepada korban bencana lalu pergi begitu saja. Meski kita bersumbangsi tanpa pamrih, namun cinta kasih yang tersadarkan ini, cinta kasih universal yang abadi ini, akan selamanya tersimpan di hati mereka. Inilah yang dimaksud dengan menolong para makhluk. Begitu kita menunjukkan kasih ini kepada mereka dan mengajari mereka, mereka akan menyimpannya di dalam hati mereka. Mereka akan mengubah pola pikir dan perilakunya, dan kembali ke arah yang benar. Setiap saat senantiasa merasa bersyukur. Inilah artinya menyelamatkan para makhluk. Dalam naskah sutra sebelumnya, Sang Buddha berkata, "Para pria berbudi, Tathagata melihat kalau para makhluk suka pada ajaran kecil, memiliki kebajikan sedikit dan noda berat. Bagi orang-orang ini, aku berkata bahwa pada usia muda, aku meninggalkan kehidupan berkeluarga dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi." Sutra Teratai bab 16, Panjang Usia Tathagata. Sang Buddha mengatakan demikian. Para makhluk suka pada ajaran kecil. Oleh karena suka pada ajaran kecil, maka hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, melatih diri sendiri. Jadi, praktik kebajikan yang mereka bina sangat sedikit. Tadi sudah kita katakan, Buddha mengakumulasi praktik dan akar kebajikan. Mengakumulasi akar kebajikan ini, namun orang-orang yang suka pada ajaran kecil ini hanya memikirkan diri sendiri, tidak banyak bersumbangsi bagi para makhluk. Oleh karena itu, praktik kebajikannya sangat sedikit. Karma yang telah diakumulasi mereka pada masa lampau, sebab dan kondisi pendukungnya masih ada. Jadi, memiliki noda berat. Kerisauan belum sepenuhnya dilenyapkan. Sebab dan kondisi pendukung ini, kekuatan karmanya masih belum dilenyapkan. Maka, bagi orang-orang ini, aku berkata bahwa pada usia muda, aku meninggalkan kehidupan berkeluarga. Karena demi orang-orang ini, Buddha menampakkan jejak. Buddha menampakkan jejak, kemudian berkata kepada semua orang, "Bagaimana saya membina diri selama ini?" Jadi, beliau mengatakan konsep dan tujuan tentang meninggalkan kehidupan berkeluarga, menggunakan kisah singkat untuk memberitahu mereka, untuk menyadarkan dan menyelamatkan mereka, untuk menginspirasi mereka,
agar mereka dapat mendekati untuk belajar dharma dan membina diri. Naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian lagi. Namun, aku sebetulnya telah mencapai kebudaan sejak lama sebelumnya, hanya sebagai metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebudaan. Makanya aku berkata demikian. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Bait sutra ini, Sang Buddha menyampaikan demikian. Saya sebenarnya dalam melatih diri untuk menjadi seorang Buddha sudah melatih dalam waktu yang sangat lama. Sesungguhnya proses dalam melatih diri pada setiap kehidupan sesungguhnya berlangsung pada kalpa yang tak terhitung. Ini seperti yang terus kita bincangkan sebelumnya. Kalpa yang tak terhingga, Sang Buddha telah membimbing sebegitu banyaknya. Begitu banyaknya makhluk yang menjadi bodhisattva, yang telah datang ke puncak burung nasar. Jumlah dari orang-orang ini telah menimbulkan keraguan dari bodhisattva di ladang pelatihan. Mengapa ada begitu banyak orang? Demikian banyaknya orang. Sang Buddha tetap mengatakan, mereka semua adalah orang yang telah dituntunnya. Sesungguhnya memerlukan waktu berapa lama? Sang Buddha menggunakan kalpa yang tak terhitung jumlahnya dan waktu yang lama untuk mengajar. Ini adalah yang saya sampaikan sebelumnya. Sesungguhnya dalam pembimbingan seperti ini, ada yang pada masa lalu dan ada yang di masa kini. Pokok ialah aspek pokok sebetulnya tidak muncul. Namun aku sebetulnya telah mencapai. Ini menerangkan kalau aspek pokok sebetulnya tidak muncul. Sebelumnya, sebagaimana diumpamakan dalam naskah sebelumnya, aku telah mencapai kebudaan semenjak sangat lama dulu. Bukannya pada saat sekarang ini baru mencapai kebudaan. Karena sebelum masa tanpa awal, tidak dapat menyebutkan dengan tepat kapan itu. Hanya dapat disebut sebagai sebelum kalpa butiran debu. Bahkan ahli matematika, murid-murid ahli matematika juga tidak sanggup menghitungnya. Itulah yang disebut sebagai tanpa awal. Sebelum masa tanpa awal, telah membangkitkan sebersit niat itu. Tidak bisa menyebutkan ujung pangkalnya. Maka aspek pokok sebetulnya tidak muncul. Untuk mengatakan sebenarnya pada kehidupan yang mana, setiap kehidupannya adalah demikian. Tidak berhenti terus-menerus kembali, dan menjelmakan tubuhnya untuk disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas untuk menuntun para makhluk. Maka aspek pokok sebetulnya tidak muncul. Saat ini kita selalu mengatakan tentang Buddha Sakyamuni. Di manakah dia sekarang? Hanya semangatnya yang masih berada di dunia ini. Hanya Dharma. Prinsip dan filosofinya yang berada di dunia. Esensi fisik Buddha. Tubuhnya sudah tidak berada di dunia lagi. Sudah pula datang ke dunia beberapa kali. Maksudnya berulang kali datang dan pergi. Demikianlah sebelumnya, seperti naskah sutra sebelumnya, sangat banyak perumpamaan. Aku telah mencapai Buddha semenjak sangat lama dulu. Aku mencapai kebudaan sudah sangat lama. Peristiwa yang sudah lama sekali. Bukannya pada saat sekarang ini baru mencapai kebudaan. Baru sekarang mencapai kebudaan. Bukan pada kehidupan sekarang ini mencapai kebudaan. Sejak dulu saya sudah demikian, sudah mencapai kebudaan. Ini untuk memberitahukan kepada kita untuk menyebutkan kapan mulai mencapai kebudaan. Sejak tahun apa, tidak sanggup diungkapkan. Tidak mungkin, waktu yang sudah lama sekali, sangat lama sekali. Hanya sebagai metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk, memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebudaan. Makanya aku berkata demikian. Bagi para makhluk dengan kapasitas tumpul, Buddha menggunakan metode terampil untuk memberikan pengajaran dan bimbingan. Berbicara tentang panjang pendeknya usia, hanya sebagai metode terampil.
Ini karena menggunakan metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk memungkinkan mereka untuk memasuki jalan kebudaan. Makanya aku berkata demikian. Tetapi para makhluk memiliki akar tumpul. Oleh karena itu, Sang Buddha merancang metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Ia memberitahu mereka bahwa masa hidupnya sangat panjang. Inilah bagaimana wujud Buddha ada di dunia. Jadi, dalam naskah sutra berikutnya, Sang Buddha lanjut berkata, "Para pria berbudi, kitab sutra yang dibabarkan oleh Tathagata, semuanya adalah guna menuntun dan membebaskan para makhluk. Aku mungkin berbicara tentang diriku sendiri, atau berbicara tentang orang lain. Aku mungkin menampakkan tubuh sendiri, atau menampakkan tubuh orang lain. Aku mungkin mengungkapkan urusan sendiri, atau mengungkapkan urusan orang lain. Semua yang kukatakan adalah kebenaran dan tiada dusta." Sutra Teratai bab 16, Panjang Usia Tathagata. Kita harus bersungguh hati mempelajarinya. Aku mungkin berbicara tentang diriku sendiri, atau berbicara tentang orang lain. Aku mungkin menampakkan tubuh sendiri, atau menampakkan tubuh orang lain. Kita harus melihat pengulangan ini dengan seksama. Aku mungkin mengungkapkan urusan sendiri, atau mengungkapkan urusan orang lain. Kita harus bersungguh hati berusaha untuk memahami hal ini. Jadi, seiring Buddha menjelaskan Dharma, ia terus-menerus berharap memberitahu semua orang agar bersungguh hati. Maka, ia memanggil mereka kembali. Para pria berbudi, kitab sutra yang dibabarkan oleh Tathagata semuanya adalah guna menuntun dan membebaskan para makhluk, yaitu membabarkan Dharma. Semuanya mesti sesuai kapasitas. Para pria berbudi, kitab sutra yang dibabarkan oleh Tathagata semuanya adalah guna menuntun dan membebaskan para makhluk. Buddha hanya ingin membabarkan Dharma sesuai dengan kapasitas para makhluk, seperti tabib yang tahu akan jenis penyakit dan memberikan obat yang sesuai. Prioritasnya adalah melenyapkan penyakit. Sang Buddha hanya ingin sesuai dengan kapasitas. Apa akar kapasitas para makhluk? Begitu disampaikan, kamu bisa mengerti. Sesuai dengan akar kapasitasmu, dengan demikian waktu dan kapasitas ini kamu bisa pergunakan kapan saja. Waktu dan kapasitas, akar kapasitas harus sesuai. Kamu bisa menghayati, kamu bisa pergunakan. Ini adalah sesuai kapasitas. Jadi seperti tabib yang tahu akan jenis penyakit dan memberikan obat yang sesuai, seperti tabib tahu bahwa para makhluk ada penyakit. Ada penyakit, maka harus menggunakan obat. Jadi dia harus memahami apa penyakit dia, baru bisa memberi obat yang tepat sesuai gejala penyakit. Ini adalah bagaimana Sang Buddha memberikan pengajaran kepada para makhluk, sesuai dengan waktu dan kapasitas, sesuai dengan akar kapasitas dalam memberikan pengajaran. Sama seperti dokter sedang mengobati pasien. Sang Buddha membabarkan Dharma adalah seperti dokter yang memberikan obat sesuai penyakit. Makna yang sama. Jadi, dokter adalah menghadapi jiwa kehidupan dari manusia. Sang Buddha menghadapi jiwa kebijaksanaan dari tubuh dan hati para makhluk. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Jadi, aku mungkin berbicara tentang diriku sendiri atau berbicara tentang orang lain. Buddha berbicara tentang dirinya sendiri ketika dulu pada tahapan benih sebab pernah menampakkan diri sesuai jalinan jodoh. Juga berbicara tentang orang lain pada tahapan benih sebab mereka. Buddha berbicara tentang dirinya sendiri adalah ketika dulu pada tahapan benih sebab pernah menampakkan diri. Pada tahapan benih sebab di masa lampau, kalpa yang tak terhitung tidak mampu menghitung tempat lahir beliau. Sesuai dengan kapasitas,
para makhluk yang dibimbing dan diselamatkan sesuai jalanan jodoh. Ini adalah sedang membicarakan bahwa di tempat itu, diri sendiri di kalpa yang tak terhingga jumlahnya, kehidupan yang tak terhingga jumlahnya, menghadapi para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Menggenggam jalinan jodoh, memberi pengajaran sesuai kapasitas. Jalinan jodoh ini juga berbicara tentang orang lain pada tahapan benih sebab mereka. Bukan hanya membicarakan diri sendiri saja, juga membicarakan orang lain. Jadi, berbicara tentang diriku sendiri, seperti Buddha Sakyamuni sendiri, berbicara tentang diri sendiri. Berbicara tentang diriku sendiri, contohnya Bhagawan Sakyamuni berbicara tentang dirinya sendiri berada di dunia sebagai pertapa Kesanti Wadin Samanera ke-16, Kumara Raja, Raja Sibi, dan lainnya. Raja Sibi ini ketika seekor merpati mendatanginya dan raja ingin menyelamatkan merpati. Namun seekor burung ganas datang. Saya tidak ingin Anda memberi saya apapun sebagai balasan. Saya hanya ingin merpati. Yang saya butuhkan adalah daging merpati. Karena demikian, raja ini bersedia. Saya bersedia. Berapa banyak daging yang kau butuhkan? Sama dengan berat merpati ini. Semua orang seharusnya tahu cerita ini. Saya tidak perlu mengulangi cerita ini. Seperti demikian, raja ini memotong dagingnya untuk menyelamatkan merpati ini. Tetapi tidak peduli berapa banyak ia memotongnya, beratnya tidak sebanding dengan berat merpati ini. Dia memotong semua daging di tubuhnya. Tubuhnya berlumuran darah, meski demi untuk menyelamatkan nyawa merpati ini. Ini disebut pencerahan agung dari kehidupan. Bukan hanya demi diri sendiri atau manusia lain, tetapi juga untuk kehidupan yang bukan manusia. Inilah arti pencerahan agung. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri, menahankan kesakitan, juga demi menyelamatkan para makhluk. Ini dia sendiri telah mengalaminya. Pada waktu itu, dia telah melampaui kesabaran seorang manusia. Jadi inilah yang dia alami. Dia juga pernah menjadi Samanera ke-16. Pada saat itulah dia membangkitkan tekad, juga pernah menjadi Kumara Raja, Raja Sibi, dan sebagainya. Dia sendiri juga pernah menyampaikan banyak kisah-kisah di kehidupan masa lalunya sendiri. Ini disebut berbicara tentang diriku sendiri. Dia telah melalui banyak kalpa yang tak terhingga. Sangat banyak kisah dia di Sutra Jataka. Ini bukan cerita, tetapi kehidupan masa lalunya. Bahkan dia berbicara tentang orang lain. Contohnya, dia menyampaikan kehidupan masa lampau dari Maitreya, yang pernah menjadi petapa cahaya kemahatauan. Berbicara tentang orang lain. Contohnya, berbicara tentang kehidupan lampau dari Maitreya, yang pernah menjadi pertapa cahaya kemahatauan. Buddha Amitabha pernah menjadi biksu Dharmakara, dan lainnya. Sang Buddha juga pernah berbicara tentang Maitreya, pembinaan diri beliau yang terus-menerus hingga saat ini, dan terus hingga mengisi kekosongan di masa yang akan datang. Bodhisattva Maitreya yang datang ke dunia saha untuk mencapai kebudaan, kelahiran demi kelahiran beliau juga berkali-kali. Salah satunya adalah cerita mengenai biksu Dharmakara. Sang Buddha juga pernah mengatakannya. Ini disebut berbicara tentang orang lain. Bukan hanya beliau sekarang adalah merupakan Buddha saat ini. Beliau berbicara mengenai Buddha masa lalu. Beliau juga akan berbicara tentang Buddha masa yang akan datang. Akumulasi sebab dan kondisi Bodhisattva Maitreya di masa lalu juga ada Buddha Amitabha. Buddha Amitabha juga merupakan salah satu dari 16 pangeran, pangeran ke-9. Beliau sekarang sudah mencapai kebudaan di penjuru barat. Masa lalu beliau di zaman biksu Dharmakara juga adalah Buddha. Buddha Sakyamuni sudah pernah membicarakannya. Berbicara mengenai masa lalu dari Buddha Amitabha.
Semuanya ini adalah merupakan berbicara tentang orang lain. Ini berbicara tentang diriku sendiri, berbicara tentang orang lain. Aku mungkin menampakkan tubuh sendiri, atau menampakkan tubuh orang lain, menceramahkan pada orang-orang tentang balasan karma yang diterima oleh dirinya atau orang lain pada masa kehidupan lampau. Maka itu adalah menceramahkan pada orang-orang tentang masa lalunya. Bagaimana bertemunya juga membicarakan mengenai beliau dan Maitreya. Membina diri di masa kehidupan yang sama, kebijaksanaan Maitreya lebih tinggi darinya, lebih tinggi dari Buddha Sakya. Buddha Sakya membimbing para makhluk. Jalinan jodoh yang dijalin dengan para makhluk lebih tebal, sehingga ada sebab dan kondisi yang lebih awal dan belakangan dalam mencapai kebudaan. Sebab dan kondisi ini juga telah dibicarakan, jadi menceramahkan pada orang-orang. Contoh seperti demikian juga sudah pernah dibabarkan, sehingga sebab dan kondisi tentang balasan karma yang diterima olehnya. Semua ini telah berlalu, ataupun membicarakan mengenai Buddha dengan Dewa Datta. Sebab dan kondisi antar sesama ini, Sang Buddha sudah pernah membicarakannya. Masih ada menampakkan tubuh sendiri, adalah diri Sakyamuni sendiri. Menampakkan diri sendiri, sekarang menampakkan tubuh Sakyamuni, menampakkan diri orang lain. Para Buddha dari segala penjuru muncul di dunia, serta membuka stupa pada persamuan bunga teratai untuk memperlihatkan Buddha Prabhutaratna dan hal-hal lainnya. Menampakkan diri orang lain. Beliau ingin semua orang mengetahui bahwa ada banyak Buddha di seluruh penjuru, bahkan membuka stupa pada persamuan bunga teratai. Pada persamuan bunga teratai, Buddha Prabhutaratna melakukan perjalanan dari stupa, sehingga tiba di persamuan bunga teratai puncak burung nasar. Pada puncak burung nasar ini, kami juga cukup luas dan lama berdiskusi. Buddha Prabhutaratna telah lama mencapai kebudaan. Beliau berikrar bahwa sebelum memasuki parinirwana, ingin seluruh bagian tubuhnya ditempatkan dalam stupa. Sang Buddha juga pernah membahas tentang cerita ini. Buddha pada masa lampau, Sang Buddha juga pernah membahas tentang para Buddha di masa lampau. Maka, aku mungkin mengungkapkan urusan sendiri, atau mengungkapkan urusan orang lain, menceramahkan pada orang-orang tentang peristiwa-peristiwa pada masa lampau, serta hal-hal yang dibuat olehnya dan orang lain. Dia berbicara tentang pekerjaan masa lampau, pekerjaannya sendiri, dan praktisi spiritual para Buddha lainnya di masa lampau. Sekarang praktisi spiritual telah mencapai kebudaan, memasuki parinirwana. Buddha yang hidup pada masa lampau, masih ada yang belum mencapai kebudaan, seperti Bodhisattva Maitreya. Baik di masa lampau, sekarang, atau para Buddha di masa mendatang, Sang Buddha telah mengungkapkan semuanya, sehingga semua orang mengetahui hal-hal yang dibuat olehnya dan orang lain, menceramahkan kepada orang-orang. Semuanya diungkapkan. Maka, mengungkapkan urusan sendiri, bagaimana Sakyamuni mencapai kebudaan, membabarkan dharma, menampakkan kemampuan gaib, dan lainnya. Mengungkapkan urusan orang lain, berbicara tentang Buddha Baisaja Guru, Buddha Amitabha yang berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Buddha Dipankara, Buddha Mahabhisna Janabibu, memancarkan cahaya untuk membimbing para makhluk, dan lainnya. Mengungkapkan urusan orang lain, merujuk pada Buddha membicarakan tentang Buddha Baisaja Guru, Buddha Baisaja Guru di penjuru timur, dan Buddha Amitabha di penjuru barat. Mereka berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ada pula Buddha Dipankara, Buddha Mahabhisna Janabibu, Buddha masa lampau. Buddha menunjukkan para Buddha masa lampau ini satu persatu kepada para makhluk. Jadi, semua yang kukatakan adalah kebenaran dan tiada dusta.
Semua yang Buddha katakan adalah kebenaran, tiada dusta. Inilah yang Buddha Sakyamuni katakan kepada kita. Jadi kita mesti bersungguh hati mencari pemahaman tentang ini. Segala yang dikatakan Buddha di masa lampau adalah kebenaran. Baik itu yang dikatakan oleh Buddha tentang dirinya sendiri ataupun perkataan tentang orang lain. Baik itu tentang masa lampau atau masa depan, atau khususnya tentang masa sekarang. Sudah lewat waktu lama sejak ia mencapai kebudaan. Ada banyak kalpa, sangat panjang waktunya. Jadi, semua yang disebutkan adalah kebenaran. Semuanya benar, tiada dusta. Semua yang kukatakan adalah kebenaran dan tiada dusta. Semua yang disebutkan adalah kebenaran, tiada dusta sama sekali. Setiap perkataan yang disampaikan, semuanya benar-benar mendatangkan manfaat kepada para makhluk, bukan perkataan bohong. Oleh karena itu, semuanya adalah kebenaran, tiada dusta sama sekali. Oleh karena itu, setiap perkataan yang disampaikan, semuanya benar-benar mendatangkan manfaat kepada para makhluk. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, semuanya benar-benar mendatangkan manfaat kepada para makhluk, bukan perkataan bohong. Para bodhisattva, kekuatan cinta terakumulasi seperti ini. Hal-hal yang baik, kita harus percaya. Kata-kata yang baik, kita harus mendengarkan. Perilaku yang baik, kita harus belajar. Kita harus memahami bahwa perilaku kita harus benar-benar baik dalam kehidupan kita sehari-hari. 6 paramita dan segala praktiknya, tidak peduli seberapa besar tindakan yang dilakukan atau bahkan pengorbanan yang kecil dan remeh. Semuanya bermanfaat untuk para makhluk. Senyuman ringan, kata-kata lembut, semuanya ini termasuk. Kita harus menerima dengan baik, lembut namun kuat. Kata-kata kita harus bisa diterima oleh orang lain. Itu sungguh penting. Kita harus dengan bersungguh hati, dengan lemah lembut, sehingga orang lain bisa menerima dan memahami ajaran. Mendengarkannya dengan benar adalah untuk menerapkannya dalam kehidupan, sehingga harus sesuai kapasitas. Merupakan waktu dan kapasitas, bukan waktu dan kapasitas, Buddha tidak ingin menyampaikan. Lihatlah Sutra Teratai. Sudah beberapa kali awalnya Buddha Sariputra memohon Dharma. Buddha masih, hentikan. Waktunya belum tiba. Kapasitas manusia belum matang. Tidak bisa disampaikan. Ketika waktu tiba, kapasitas manusia telah matang. Ini 2 hal. Waktu dan kapasitas kita sekarang. Dengan waktu dan kapasitas zaman Buddha tidaklah sama. Waktu dan kapasitas pada zaman ini berbeda lagi dengan waktu dan kapasitas pada 50 tahun lalu. Di waktu kapan dan kapasitas bagaimana lagi untuk menyampaikan sutra ini baru benar-benar sesuai. Baru sesuai dengan kapasitas manusia untuk menerimanya. Baru sesuai dengan waktu dan kapasitas. Apakah ada waktu dan kapasitas yang diakumulasi? Ini semua harus sesuai waktu dan sesuai kapasitas. Buddha mesti membabarkan sutra teratai dengan hati-hati. Sehingga kita mendengarkan Dharma. Harus sangat hati-hati. Bersungguh hati mendengarkan setiap kata Dharma. Jangan melepaskan dengan begitu mudah. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.